Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi pelajaran pagi hari ini di surat Yusuf. Kita sudah sampai ke ayat yang ke 83 ya. Ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Ayat 83 dan 84. Dan 84. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Dia Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Di ayat yang kemarin yang kita pelajari bersama, anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 9 orang yang mereka kembali dari Mesir. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Yakub, mereka berkata, memberikan laporan bahwasannya adik mereka yang bernama Bunyamin karena dituduh mencuri sehingga tidak bisa pulang bersama mereka karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan kakak mereka yang sulung, yang tertua, yang bernama Rubail, tidak mau pulang ke Kan'an karena merasa tidak mampu menghadapi ayahnya, tidak mampu melihat bagaimana kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub pada saat mengetahui Bunyamin harus tetap tinggal di Mesir untuk menerima hukuman. Sehingga kemudian anak-anaknya Nabi Yakub yang 9 orang ini memberikan penjelasan seperti itu. Nabi Yakub tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak mereka.
Tetapi kemudian anak-anak mereka sampai memberikan alasan, wahai ayahku, kalau engkau tidak percaya dengan kata-kata kami, silahkan tanyalah kepada penduduk negeri Mesir itu semuanya. Mereka tahu apa yang kami alami. Atau silahkan ayah tanya kepada para pendatang-pendatang yang mereka juga membeli bahan makanan di Mesir. Mereka semuanya tahu. Alasan-alasan yang disampaikan oleh anak-anaknya itu, oleh Nabi Yakub, dianggap sangat tidak masuk akal. Sehingga Nabi Yakub tetap tidak percaya. Maka kemudian kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yakub sebagai tanda bahwasannya beliau tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh anak-anaknya tadi, yaitu bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hanya diri kalianlah yang menganggap perbuatan kalian itu perbuatan yang baik. Padahal sebetulnya perbuatan kalian itu, wahai anak-anakku, adalah perbuatan yang sangat buruk. Para santri semuanya, kalau kita masih ingat kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yakub ini, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi Yakub pada saat Nabi Yusuf ternyata setelah diajak oleh kakak-kakaknya tidak kembali lagi ke rumah. Masih ingat? Ya. Kalimat ini sudah pernah diucapkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya 23 atau 25 tahun yang lalu. Dan sekarang kalimat ini diucapkan lagi oleh Nabi Yakub dengan model kejadian yang sama, tetapi menimpa anaknya yang berbeda. Kalau dulu kejadian ini menimpa kepada Nabi Yusuf, sedangkan sekarang kejadian menimpa kepada Bunyamin. Sama kalimatnya. Sehingga tidak kepercayaan yang kedua kali lagi disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hanya kalian saja yang memandang perbuatan kalian itu benar. Padahal sebetulnya perbuatan kalian itu perbuatan yang tidak benar. Apa perbuatan yang tidak benar? Apa perbuatan yang tidak benar yang dimaksud oleh Nabi Yakub? Selain berbohong, kalian tidak bisa menjaga amanah yang aku berikan, maksud Nabi Yakub, untuk menjaga adik-adik kalian. Aku sudah berikan amanah kepada kalian, kepercayaan agar kalian menjaga adik-adik kalian, berangkat dengan selamat, kalian bawa pulang lagi ke sini dengan selamat. Tapi ternyata begitu kalian bawa adik-adik kalian pergi, justru kalian tidak bisa membawa adik-adik kalian pulang kembali ke sini. Itu yang dianggap oleh Nabi Yakub perbuatan yang tidak baik. Sedangkan anak-anaknya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini ngentengno. Nah, itu bahasa Jawanya itu ngentengno. Menganggap ringan. Seperti biasa itu kesalahannya. Padahal itu menurut Nabi Yakub kesalahan yang sangat besar, yang sangat fatal. Karena ulah mereka, kakak-kakaknya ini, sehingga dua adik mereka sekarang terpisah dengan Nabi Yakub. Ditambah lagi, bukan hanya dua anaknya, tambah lagi dengan satu yang bernama Rubail. Sehingga sampai-sampai Rubail tidak mau pulang. Karena dia tidak tega. Bagaimana aku kalau nanti ketemu dengan ayahku? Aku tidak mampu melihat wajah kesedihan ayahku. Sehingga Rubail memutuskan tetap tinggal di Mesir. Nah, ini yang dianggap oleh Nabi Yakub kesalahan yang besar yang dilakukan oleh anak-anaknya.
Sedangkan anak-anaknya sendiri menganggap kesalahan biasa. Itu biasanya seorang anak kepada orang tua seperti itu sering-seringnya. Anak kadang menganggap berbuat salah kepada orang tua biasa. Karena memang sudah terbiasa berbuat salah. Tetapi orang tua memandangnya tidak begitu. Kesalahanmu ini besar, jangan kamu anggap kesalahan yang biasa. Tapi anak yang menganggap kesalahan yang dilakukan kesalahan yang biasa. Karena apa? Karena sudah terbiasa berbuat salah. Karena sudah terbiasa berbuat salah, karena sudah terbiasa melanggar perintah orang tuanya, karena sudah terbiasa tidak nurut dengan nasihat orang tuanya. Sehingga pada saat berbuat salah, dianggap biasa-biasa saja. Nah, mudah-mudahan kalian tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Sekecil apapun kesalahan yang kalian lakukan kepada orang tua, maka itu kalian anggap kesalahan yang sudah besar. Paham tuh? Maka kemudian Nabi Yakub di tengah kesedihan yang begitu dalam, kehilangan lagi anak yang dicintai, maka Nabi Yakub mengatakan fasobrun jamil, maka kesabaranku ini adalah kesabaran yang jamil, kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Habib Isa sudah pernah menjelaskan ini pada saat dulu Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf. Sobrun jamil. Apa itu sobrun jamil? Sudah lupa? Kesabaran yang jamil, yang baik, yang bagus, yang indah. Apa itu? Sobrun jamil itu adalah kesabaran seorang manusia pada saat mendapat musibah, maka manusia itu betul-betul ikhlas menerima musibah. Yang dikatakan sobrun jamil itu para santri dan para pendengar, orang itu kadang kalau ditimpa musibah, dia juga kadang mengatakan, aku sabar. Itu belum tentu sobrun jamil. Yang dimaksud sobrun jamil di sini adalah pada saat manusia ditimpa oleh musibah, oleh kesusahan, maka dia betul-betul ikhlas menerima cobaan itu. Betul-betul ikhlas bagaimana? Dia sama sekali tidak mengeluh. Dia sama sekali tidak sambatan. Sambatan kepada siapa? Sambatan kepada sesama manusianya. Jadi betul-betul sabar. Tidak keluar ucapan sedikit pun yang terkesan ucapan itu adalah ucapan tidak ridho menerima cobaan. Contohnya begini, misalkan Habib Isa dapat musibah, Habib Isa dikasih sakit misalnya, mudah-mudahan sehat ya, ini contoh ya. Misalkan Habib Isa dikasih sakit, terus ada orang jenguk, orang nyambangi, terus bilang ke Habib Isa, Habib yang sabar ya, Habib sekarang sakit, yang sabar. Maka Habib Isa mengatakan, iya saya sabar, tapi sakit ini loh, kok sakit sekali ya rasanya. Nah itu artinya bukan sabrun jamil, itu sabar biasa, itu sabar yang kelas rendah. Tapi kalau sabrun jamil, maka Habib Isa akan mengatakan, ya, saya sabar. Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang namanya sabrun jamil. Kalau ditimpa musibah, duh, sing sabar yo. Apa? Praune sampean durung oleh iwak, saiki koncone podo oleh.
Iya, aku sabar, tapi apa gak tahu oleh iki aku seminggu wisan. Lah, itu bukan sabrun jamil itu namanya. Bukan sabrun jamil. Kalau sabrun jamil, maka dia akan mengatakan, iya ndak apa-apa. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Insya Allah emben aku dikai rezeki ambek Gusti Allah. Nah, itu namanya sabrun jamil. Ya, paham ya? Nah, fasabrun jamil, maka kesabaranku kata Nabi Yakub adalah kesabaran yang indah. Betul-betul sabar. Asallahu ayatiyani bihim jami'a. Maka Nabi Yakub mengatakan, asallah, mudah-mudahan Allah ayatiyani bihim jami'a, mengembalikan mereka semuanya kepadaku. Siapa mereka semuanya itu? Berapa orang? 3 orang. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semuanya kepadaku. Kata Nabi Yakub, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, para santri semuanya, nih, perhatikan kalimatnya Nabi Yakub barusan. Beliau ditimpa musibah untuk yang kedua kali, kehilangan anaknya. Yang kedua ini bukan hanya satu. Kalau dulu yang pertama hanya Nabi Yusuf. Kejadian yang kedua sekaligus 2. Tidak pulang dari Mesir. Nabi Yakub mengatakan, fasobrun jamil. Kesabaranku ini adalah kesabaran yang indah. Tetapi kemudian Nabi Yakub mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan mereka semuanya bertiga kepadaku. Kenapa Nabi Yakub sampai mengatakan seperti itu? Mudah-mudahan Allah mengembalikan anak-anakku yang 3 orang itu kepadaku lagi. Itu artinya apa? Ayo kedalaman berpikir, ketajaman berpikirnya. Itu artinya apa? Ya, harapan. Kenapa Nabi Yakub punya harapan seperti itu? Ayo ketajaman berpikir. Kenapa Nabi Yakub kok berharap? Maka di kalimat yang selanjutnya, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Para santri semuanya, ternyata Nabi Yakub sudah mendapatkan satu isyarah. Apa isyarah itu? Tanda-tanda. Dari siapa? Dari Allah. Karena beliau Nabi. Apa isyarahnya? Bahwasannya anak-anak beliau yang 3, Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin dan Rubail, mereka semuanya masih hidup. Terutama Nabi Yusuf yang sudah terpisah 23 atau 25 tahun. Yang oleh kakak-kakaknya dulu dilaporkan sudah dimakan. Tetapi ternyata Allah memberikan isyarah kepada Nabi Yakub bahwasannya anakmu Yusuf itu masih hidup. Kemudian tempatnya di mana? Nah, itulah yang tidak disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yakub. Tetapi Nabi Yakub telah mendapatkan isyarah, petunjuk bahwasannya Nabi Yusuf masih hidup. Sehingga kemudian beliau mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Aku berharap semoga Allah mengembalikan mereka bertiga kepada diriku. Nah, itu artinya orang yang optimis. Maka di ayat yang selanjutnya, watawalla anhum.
setelah Nabi Yakub mengatakan seperti itu kepada anak-anaknya, wa tawalla, maka Nabi Yakub apa tawalla? Berpaling. Maka Nabi Yakub, nih lihat, setelah berbicara dengan anaknya, maka tawalla, berpaling, akan pergi. Wa tawalla anhum wa qala, lalu Nabi Yakub berkata, ini Nabi Yakub berkata, ya asafa ala Yusufa, aduhai duka citaku kepada Yusuf. Aduhai duka citaku kepada Yusuf. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yakub. Wa biyaddut ainahu minal huzni fahuwa kadhib. Maka mata Nabi Yakub, para santri semuanya, menjadi putih. Mata beliau menjadi putih karena kesedihan beliau yang luar biasa. Setelah ditinggal oleh Nabi Yusuf, para santri semuanya dan para pendengar, Nabi Yakub ini merasakan kesedihan yang luar biasa selama berpuluh tahun. Sehingga Nabi Yakub setiap hari meneteskan air mata, menangis beliau. Walaupun tangisan beliau itu tidak ditunjukkan di hadapan anak-anaknya. Pada saat beliau sendirian di dalam kamar, beliau menangis. Tangisannya hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga setelah berpuluh tahun beliau menangis dalam kesedihan, sampai kemudian mata Nabi Yakub yang hitam, kelopak matanya ini kemudian berubah menjadi putih. Sehingga Nabi Yakub saat itu tidak bisa melihat. Mengalami kebutaan, tetapi kebutaan Nabi Yakub karena begitu seringnya mengeluarkan air mata kesedihan. Kesedihan yang luar biasa. Sehingga beliau kemudian menjadi buta. Wabiyaddot, menjadi putih, mata yang hitam ini berubah menjadi putih. Nah, tetapi tangisan beliau tidak pernah ditunjukkan kepada anak-anaknya. Tidak pernah ditunjukkan kepada anak-anaknya. Beliau menangis sendiri di dalam kamar. Kalau kita sekarang ditimpa musibah, ditimpa bala, menangisnya bagaimana? Manusia sekarang, terang-terangan, ditunjukkan di hadapan orang banyak, nangis, ya. Nah, itu kira-kira sabrun jamil nggak? Oh, jauh dari sabrun jamil. Nabi Yakub apakah tidak menangis saat ditimpa musibah? Menangis beliau. Karena beliau juga manusia. Tetapi tangisan beliau tidak pernah ditunjukkan di hadapan anak-anaknya. Tangisan beliau hanya ditunjukkan di hadapan Allah. Nah, ini yang jadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi manusia kalau ditimpa musibah boleh nggak nangis? Boleh. Oh, kalau manusia ditimpa musibah nggak nangis, saking kerasnya hatinya itu. Hatinya tos. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat putra beliau laki-laki yang masih kecil, yang masih disusui, kemudian meninggal, beliau menangis, meneteskan air mata. Manusia. Jadi kalau manusia, karena aku sabar, anaknya mungkin meninggal, ya, sampai tidak neteskan air mata. Wow, ini manusia keras hatinya. Tapi neteskan air matanya ya ojo kenemenen rek. Ya, didatangi saudaranya, teman-temannya, langsung meledak tangisnya. Wah, itu bukan sabrun jamil itu namanya, ya. Silahkan kamu menangis, tapi tangismu kamu sembunyikan dari manusia,
tangismu kamu tunjukkan hanya kepada Allah. Kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Kalau menangis di hadapan manusia, apa manfaatnya? Enggak ada. Enggak ada. Emangnya manusia yang kamu tunjukkan tangismu itu bisa membantu dirimu? Malah mungkin setelah dia pulang, kamu diketawai. Kapok. Nah, begitu. Ya. Syukurin, gitu kan? Maka menangislah hanya kepada Allah. Kalau kita menangis kepada Allah, kita mohon bantuan Allah, maka pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Paham tuh? Pemenang santri, titik-titik nangisnya buanter, ditunjukno di konco-koncone. Oh lah, wes, ya, ada. Kangen mbek wong tuane, mbek ibuke nangis, tunjukno banter nangisnya pisan. Supaya kanca-kancane krungu kabeh. Iku apa iku terus? Nangis yang penuh dengan kepalsuan. Nah, itu tangisan kepalsuan itu, ya. Kalau kangen sama orang tuanya, nangis boleh, enggak apa-apa. Tapi nangisnya di kamar mandi sendirian. Nah, itu. Nangisnya sebentar saja, 5 menit tok. Habis itu diusap keluar, tegar lagi ya. Tapi lo nangisnya di kamar nih, perhatikan deh, tengerono ya. Kalau yang laki-laki ada yang nangis? Oh, enggak ada yang nangis, los katanya. Yang sering nangis nih, ya yang banget ini. Nangisnya keras lagi. Jadi besok-besok kalau ada yang nangis di kamarnya, tangisan palsu lu, gitu kan ya. Tangisan palsu lu. Tahuan sekarang sudah. Baik, dilanjutkan lagi. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka Nabi Yakub begitu duka cita. Tapi anehnya di sini, coba perhatikan lagi, ini subhanallah kisah Nabi Yusuf ini. Anak Nabi Yakub yang hilang yang kedua ini siapa? Yang kemudian terpisah dari Nabi Yakub. Siapa? Bunyamin sama Rubail. Tapi coba perhatikan kalimatnya di sini. Nabi Yakub. Ya asafa ala Yusufa. Aduhai duka citaku kepada Yusuf. Loh, wong yang ndak balik ini Bunyamin sama Rubail, yang disebut kok Nabi Yusuf. Gimana sih Nabi Yakub ini? Ayo, bisa paham ndak? Nah, saat itu loh yang ndak balik anak-anaknya itu Rubail sama Bunyamin. Tapi kemudian Nabi Yakub mengatakan, aduhai duka citaku atas Yusuf. Kok bisa ya? Nah, ini satu pelajaran lagi. Orang yang sudah mengalami rasa sakit yang pertama kali, walaupun itu sudah puluhan tahun, seseorang yang merasa disakiti, seseorang yang merasa dihianati, walaupun kejadian itu sudah lama bertahun-tahun yang lalu, kok kemudian dihianati, disakiti untuk yang kedua kalinya, maka rasa sakit yang pertama dulu akan muncul lagi. Jadi ini kata-katanya kalau sinetron sekarang itu luka baru yang membuka luka yang lama. Ya. Luka baru yang membuka luka yang lama. Sehingga luka yang lama dulu muncul lagi sudah. Paham ya? Nah, makanya hati-hati kalau mau nyakiti orang. Orang tuamu pernah kamu sakiti,
pertama kali 10 tahun yang lalu, misalkan kalian pernah bohong, merasa tersakiti tidak orang tuanya? Sedih ya? Setelah 10 tahun kalian berbuat yang sama. Pak, Bu, saya pamit mau keluar. Jangan lama-lama ya, Nduk. Iya, Bu, paling cuma setengah jam. Ternyata jam 10 malam baru pulang. Akhirnya orang tua rasa sakit yang dulu itu sebetulnya sudah mulai dilupakan, sudah mulai lupa. Tapi karena disakiti untuk yang kedua kali, yang dulu muncul lagi. Nah, ini namanya luka baru yang membuka luka lama. Nah, begitu ya. Sehingga yang disebut oleh Nabi Yakub, Yusuf, ya asafa ala Yusuf, duka citaku atas Yusuf. Kemudian fahuwa kadhim, walaupun Nabi Yakub saat itu merasa jengkel kepada anak-anaknya, beliau merasa ditipu untuk kedua kali, tapi Nabi Yakub tetap, apa itu kadhim? Kadhim itu apa? Menahan amarah. Menahan amarah. Dia tidak tunjukkan kemarahannya di hadapan anak-anaknya. Kasih sayangnya tidak berubah kepada anaknya. Para santri semuanya, Habib bisa tanya nih, kalian sudah berapa kali bohongi orang tua? Banyak kali. Berapa kali kalian sudah membuat sedih orang tua? Banyak, Habib sampai lupa ngitungnya. Apakah pernah orang tua kalian kemudian marah luar biasa kepada kalian? Marah luar biasa? Pernah? Setelah itu? Enggak. Itulah orang tua kadhim. Mereka menyembunyikan kemarahannya. Jangan dikira marahnya cuma sehari, sebetulnya marahnya sama kamu itu seminggu. Tapi karena tertutup oleh rasa kasih sayang kepada anak, maka ditahan marahnya orang tua. Paham dong? Kalau kalian marah kepada temannya, berminggu-minggu nggak hilang-hilang, ya. Waduh, rumahnya tetanggaan begini, ya, yang satu mangkel sama yang satunya. Waduh, rasa marahnya itu sampai setahun itu. Hilangnya nanti kalau saat Idul Fitri, ya, halal bihalal baru hilang. Tapi kadang hilangnya tidak 100%, masih tersisa itu 30% masih. Nabi Yakub kadhim, beliau menahan marahnya, tidak ditunjukkan. Nah, maka setelah Nabi Yakub berharap agar supaya Allah mengembalikan ketiga anaknya itu, maka kemudian apa yang terjadi? Dialog apa yang disampaikan antara Nabi Yakub bersama anak-anaknya?